rental alatnya juga komo gitu kan, saha nu rek ngarental kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Salsa Salse, acara ngobrol salse di ruang tamu Indigo. Kali ini di Salsa kali ini kita kedatangan tamu jauh ya. Seorang profesional fotografer yang sudah lama bergelut di dunia fotografi, dan satu kehormatan buat Salsa ini bisa kedatangan beliau, seorang perempuan cantik yang fotonya keren-keren, hobinya traveling. Sudahlah, jangan lama-lama, kita panggil saja Tante Mila. Mangga. Assalamualaikum. Sehat kan? Alhamdulillah. Kumaha ieu teh? Orang Dari Bandung. Bekasi? Dari Bekasi Langsung tadi pagi. tadi. Iya. Kebetulan memang udah ada janji kan sama Indigo. Kapan cenah mau ngisi? Jadi kebetulannya pas saya ke Bandung kita sikat. Iya. Tante Nila ini, terakhir kita ketemu di Iya, di Rekta Cigadung. Cigadung ya. Iya. Itu Rekta itu tempat ngopi ya. Ya, ada terus di situ studio foto juga. Ada studio. Jadi buat rekan-rekan yang mau Butuh studioan sambil ngopi-ngopi. Makanannya enak-enak, pokoknya di situ sok mangga ke Rekta ya. Iya, mangga. Di mana alamatnya tuh? Di Cigadung Raya. Cigadung Raya Iya, ya. Cigadung Raya nomornya lupa pokoknya. Pokoknya di sebelah kiri lah. Ya, kalau dari bawah sebelah kiri, kalau dari atas dari sebelah kanan. ya. Ya. Nah, nanti ada Rekta Iya. Kopi ya. Iya. Ya di situ. Mangga buat yang mau studioan sambil ngopi, datang aja ke sana. Iya. Nah, Kang, selama pandemi teh gimana? Aduh. Itunya rada Hawatos lah. menghawatoskan. Sama lah, pasti semua juga ngalamin ya. Ya, Semua profesi, semua industri pasti bakalan kena dampaknya gitu. Apalagi kami itu kan meskipun di studio itu ada foto wisuda, foto family, kemudian ada foto baby segala macem ya. Cuman kan yang besarnya mah dari wedding tetap gitu ya. Dan weddingnya di Weddingnya di hub. Jadi karasa pisan. Udah gitu di lockdown kan nggak boleh pada keluar. Udahlah itu mah pasti semua ngalamin aja. Benar sih ya. Sangat menyusahkan sih. Punten kenapa karena nah, Tan pengen tahu sebenarnya dari awal apa ya terjun ke fotografi itu kira-kira kapan? Ini menunjukkan umur berarti. Karena itu sudah lama pisan. Lama pisan. Jadi awalnya teh belajar motret zaman SMA itu belum pada lahir sih gak nama. Tahun 88, 89 lah. Terus udah gitu di situ pertama belajar motret tuh gitu. Itu juga pakai kamera masih manual juga gitu kan, punya bapak Nikon gitu. Nyebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Suka di endorse. Udah gitu memang udah suka sih gitu kan. Suka karena bapak juga hobi, terus dapat lungsuran kamera, terus belajar di sekolah. Habis gitu selesai dari situ teh pleng weh. Nggak main foto, tapi tetap suka visual, grafis segala macem gitu. Nah, udah gitu
masuk kuliah teh beda pisan jurusanna jeung yang saya mau gitu. Emang di jurusan Sastra Jepang. nyambung misalnya. Teu nyambung blas pokoknya mah, tapi saya tetap kursus desain grafisnya tetap ngambil lah. Di basicnya mah dari desain grafis. Ya, akhirnya yang kepakainya dari situ gitu. Terus selesai kuliah teh langsung terima kerja teh di Jakarta. Pas kebenaran masuknya teh ke satu production house yang ngurusin waktu itu teh program TV zaman sinetron zaman dulu lah. Gitu, TV juga masih ada berapa biji, terus PH juga belum banyak, iklan segala macem. Nah, karena sering lihat syuting, sering baca skenario kayak gitu-gitu, jadi mulai terasah lah struktur pola pikirnya gitu ya. Terus dari situ kira-kira 10 tahun di PHT teuing betah-betah banget gitu nya di dinya teh. Nah, dari situ sekitar tahun 2006 teh udah capek meureun ya, udah mejeuna mah. Mejeuna keluar tah. 2006 keluar, 2007 saya mulai lagi tah menggeluti hobi fotografi teh gitu. Jadi selama di PA mah nggak difoto lagi? Enggak megang foto, tapi mungkin itu rada ke bawah ya, visualisasi, karena itu kan ngurusin sinetron, ngurus visualnya yang bergerak lah waktu di PH, iklan segala macam, storyboard lah segala macam, belajar banyak selama di PH teh gitu. Begitu masuk ke sebelum masuk motret teh aku nulis. Sempat punya blog gitu kan, blog teh sempat rame waktu itu teh. Nah, si blog itu tentang keseharian aja sih sebenarnya. Nah, di situ teh lucunya gini. Jadi ketika aku bercerita di blog itu, aku kan butuh visual foto ya untuk insert foto untuk menambah karakter cerita gitu. Nah, aku teh suka nyari di Google gitu kan, yang yang sesuai lah. Nah, waktu itu teh belum yang masih belum berbayar. Nah, pas udah berapa tahun aku nulis, tiba-tiba mulai tuh yang foto-foto yang aku masukin di blog teh ditarik-tarikin, loyaltinya kena gitu. Aduh, kayaknya nyesek banget gitu. Terus dalam hati pikir-pikir, gitu-gitu hungkul mah aku ge bisa lah motret itu gitunya akhirnya gitu. Ya udah, akhirnya di 2007 teh kebetulan ada tabungan, beli itu kamera D70 Nikon lagi gitu. Dapat itu, nah mulai itu di situ balik lagi menggeluti si fotografi, diseriusin lagi gitu, tapi masih sekedar hobi sih. Sekedar gitu. hobi, tapi udah mulai serius. Ya, kemudian di tahun-tahun itu tuh kan 2007-2008 tuh mulai booming Facebook gini ya. Jadi ada media untuk kita share gitu kan, foto hasil foto segala macem. Ternyata banyak yang suka tuh foto-foto aku teh. Ya banyak lah yang apresiasi gitu kan, karena memang selain foto orang, aku teh banyak foto yang aku tayangin teh karena mungkin latar belakang dari PHT yang bercerita gitu nggak bisa foto satuan blek gitu, jadi kudu aya caritana, kudu aya storyna gitu. Jadi setiap nayangin foto teh aku teh pakai story lah gitu. Oh, pantesan kalau saya di IG-nya ada caption di fotonya. Ya, oke. Sebenarnya aku teh nggak tahu itu teh aliran apa. Pokoknya mungkin juga karena memang ngerasa butuh berekspresi lewat visual gitu kan. Kemudian juga dari sisi desain grafis nakabawa keneh gitu kan, permainan kata, permainan font gitu di dalam foto aku teh suka aja gitu.
Itu Jadi aja. menceritakan si foto itu tapi singkat tapi di Iya, situ gitu ya. kurang lebih begitulah gitu. Nah, kebetulan banyak yang suka gitu kan, banyak yang apresiasi, banyak yang akhirnya diminta foto gitu. Lama-lama eh, pertemanan kesini minta foto yang ya akhirnya mereka bersedia membayar saya untuk melakukan hal tersebut gitu, kayak wedding, pre-wedding, profile segala macam gitu. Waktu itu saya masih sendiri, belum punya tim gitu. Jadi waktu itu teh ada satu temen yang karena dia mengerti sedikit banyak soal lighting, jadi suka saya minta bantuan ke dia gitu. Jadi duaan gitu kemana-mana gitu. Kenapa saya sering motret yang bule-bule, awalnya teh bareng-bareng dulu gitu kan. Ya sama teman-teman lah, tapi nggak banyak, paling 4-5 gitu. 4 orang 5 orang. Nah, mungkin ngelihat hasil fotonya saya lebih pakai hati merenya. Jadi suka memanfaatkan si model teh untuk curhat gitu. Biasa seperti Nah, jadi caption nate curhat gitu itu, kan. itu saya mau nanya itu caption sebenarnya curhatan hati atau memang untuk memperjelas. Awalnya mah curahan hati gitu kan. Awalnya mah curahan hati. Nah, karena memang saya motret teh pakai hati gitu kan. Si modelnya teh suka gitu. Jadi model-model yang tadinya foto rame-rame teh DM langsung gitu, pengen bikin portofolio sama saya gitu. Ya alhamdulillah gitu kan. Maksudnya jadi sesi yang rame-rame teh seringnya mah diulang sendiri gitu. Jadi berarti ada sesi rapat. Iya, balik karena si modelnya yang minta gitu. Awalnya sih begitu gitu, sampai si agensinya teh jadi kenal kan gitu. Jadi kalau ada model-model baru teh suka nawarin gitu. Apa namanya? Manila, ini ada model baru datang gitu, mau dieksekusi enggak gitu. Kayak heula, saya mah bukan yang ada model langsung eksekusi, kudu ayah maksudnya ayah heula ceritanya gitu. Sayang kan kalau misalnya cuman cepret-cepret tapi nggak ada isinya gitu. Itu aja sih. Jadi tak dulu gue cari dulu konsepnya gitu. Nah ya udah, kadang-kadang mah lama itu teh, dari mulai si agensi nawarin sampai aku teh dapetin konsepnya teh gitu. Kadang-kadang aku punya konsep tapi modelnya nggak ada yang cocok gitu. Kalau misalnya aku punya ide dari lagu apa dari film, nyari yang sesuai sama bayangan aku teh suka jarang ada yang klop. Malah kadang-kadang dari aku punya ide sampai eksekusi teh sampai 2 tahun gitu, karena baru klop ngelihat modelnya, entah ini gitu, Karena ini harus disesuaikan dengan karakter si model. betul gitu. Kalau aku dulu begitu gitu. Berarti Tante Nila mah sebenarnya suka apa ya kalau itu teh namanya, mungkin genre lah ya, lebih ke storytelling merenya atau Nggak tahu lah apa namanya, apakah ada genrenya apa enggak gitu ya, pokoknya bukan gitu. genre itu ada apa sih aliran yang Ya. pokoknya si foto teh harus ada ceritanya Ya, lah, kurang lebih pokoknya begitu ya. Dengan gitu. konsep, meskipun misalnya konsepnya baju begini dan pokoknya ceritanya teh Iya. kita harus begitu. Iya, kurang lebih begitu gitu. Jadi kalau tanpa itu mah hambar malah ya. Kadang-kadang banyak juga yang akhirnya maksa gitu, nggak aku tayangin, nggak ada ceritanya gitu. ada kosong ya. Iya, dan nggak serak, nggak apa ya. Aku mau nayangin apa, nggak ada ceritanya gitu, cuman satu foto begitu, terus yang model doang nggak bisa gitu, nggak aku banget gitu. Nah, itu teman-teman rekan-rekan. Itu aku. Mbak Tante Nila mah harus bercerita dengan apa ya, di konsepnya teh sampai ke cerita-ceritanya gitu. Kurang lebih mah begitu. Orang lihatnya langsung ngeh gitu ya. Lihat foto teh langsung
karena ada cerita di situ akhirnya oh benar dan sesuai dengan Iya, ini kurang gitu, lebih benar mah sih. begitu. Nah, pernah mengalami dulu nggak suka duka gitu kan pas awal-awal ngebangun gitu? Banyak sih, sukanya banyak, dukanya juga banyak. Kayak dari awal aku punya tim itu kan berapa kali bongkar pasang gitu. Terus berapa kali ganti nama juga Oh, gitu. sempat berapa kali ganti nama? Sempet. Nah, akhirnya eh, setelah dari 2007 aku mulai lagi menggeluti, kemudian mulai diseriusin bener-bener teh sekitar 2014-an. Hmm. Jadi setelah sekian lama ya aku sendirian, aku cuman terus aku kalau misalnya dapet job itu timnya lepasan gitu, itu juga sering gitu. Kayak kalau dapat wedding ya timnya lepasan gitu banyak juga. Sampai akhirnya di 2014 ada challenge suruh bikin resmi perusahaan gitu kan, bikin PT. Aduh tadinya mah hoream pisannya dan nggak kepikir kudu mikir pajak lah naon gitu, kita kan hoream kan gitu. Nah sampai kemudian mesti berhubungan dapat job yang membutuhkan bendera. Itu yang berat Tah ya, eta dan gitu uang kan. gitu biasanya. Kan ribet kan urusan administrasinya, tapi karena memang mereka pengen pakainya aku gitu, jadinya ya mau nggak mau mesti dikerjain. Itu juga bolak-balik nih cari bendera yang mau dipinjem dan maksudnya juga kenal gitu kan, dan itu ribet banget. Nah dari situ teh kapok gitu pinjam-pinjam bendera. Jadi akhirnya ya mau nggak mau akhirnya memutuskan untuk ya udahlah kita resmiin aja bikin gitu. Nah itu teh studio yang di Bekasi teh udah jalan gitu. Jadi baru studio udah berdiri yang di Bekasi. Kemudian akhirnya berapa bulan studio berdiri baru kita bikin PT gitu ceritanya. Jadi udah jalan ya, tapi Iya. diperkuat Iya, sama iya, PT itu gitu iya. karena untuk kepentingan Iya, kepentingan masuk ke instansi, kayak gitu. Iya, Karena benar. ngerasain ribetnya waktu pinjem bendera gitu. ribet dan awis biasanya. Ya, nah untungnya jadi sakieu gitu kan. Habis capek itu. Ya benar. Jadi apa? Itu tes dukanya ya, Sukanya mah banyak gitu. Jadi ya kalau misalnya si klien apresiasi sama foto kita, kemudian repeat order untuk untuk foto selanjutnya. Kalau misalnya dari mulai pre-wedding, terus akhirnya dia wedding, kemudian berapa bulan setelah wedding punya anak foto baby gitu, karena dari awal udah terus gitu. Itu tuh harus dibangun ya. betul. Jadi dia tuh nyaman dengan Iya, kita ya. iya, itu juga Sedangkan salah satu. ada yang cuma ya kebanyakan ada lah gitunya sebagian fotografer yang ini mungkin cuma Udah aja, ya, yang nggak mikir panjang, gitu, iya, itu sih salah satunya. Nah, Gitu. tan asik nih ngobrolnya, kita break dulu ya. Siap. Kita ngereguat kopi dulu sekarang. Mangga, Kita mangga, break dulu mangga. ya. Balik lagi di Salsa Salse, acara yang tayang Salasa mau ditonton Irawai. Nah, kita balik lagi sama Lantenila ya. Nah, sekarang kan menjadi profesi ya ininya. Nah, perkembangan dunia profesi sekarang teh kumaha dan Sebenarnya lumayan berat ya, gitu. Berasalah gitu ketika kita menggelutinya hanya hobi, kemudian kita masuk ke dunia bisnisnya itu sangat udah jauh berbeda gitu. tanggung jawabnya Ya, juga ada. nggak bisa disamain gitu ketika kita masuk ke dunia fotografi hanya sekedar hobi.
dan kita menggeluti dunia fotografi itu sudah masuk ke bisnis gitu. Kalau misalnya masih sendiri pun masih mending ya gitu. Tapi ketika kita udah punya PT tadi, kemudian apa namanya, udah punya tim yang cukup solid, kemudian yang operasionalnya juga mesti mesti terus muter gitu. Itu luar biasa memang di tengah persaingan bisnis yang juga yang luar biasa gitu kan. Jadi persaingan harga terutama itu juara pisan lah pokoknya mah. Nggak ada di kayaknya di industri lain, saya juga nggak ngerti ya apakah persaingan harga itu selucu di bisnis fotografi gitu. Itu yang kadang kok bisa ya gitu. Kalau saya pribadi kok bisa ya bisa seperti itulah. Saya ngomong panjang bisa jadi masalah itu lah orang. Iya. Berarti persaingan mah berat ya. Berat banget. Lumayan ya, berat lah gitu. Bukan dibilang lumayan, berat. Nah, makanya ya memang saya bersyukur banget ketika saya punya tim yang sekarang itu cukup solid untuk mencari solusi supaya kita tetap berdiri, supaya kita tetap rolling lah paling enggak gitu kan. Gimana caranya kita brainstorming, kemudian mencari kreativitas ide baru ya, pokoknya naon lah pokoknya dijalankan gitu kan gitu. Apalagi kemarin pas PPKM pandemi itu kan wah kita mesti putar otak banget lah gitu untuk strategi promosi, strategi marketing segala macam kabeh kayaknya geus diketrukeun ya diperet diketrukeun. Bener ya. Kurang lebih gitulah. Iya sih, saya kadang suka nggak ngerti sama orang-orang yang berjualan seni ya. Sebenarnya itu kan seni ya. Kalau buat saya sih kalau jual seni mah buat saya pribadi ya kan jual harga diri lah gitunya. Jadi ngasih di murah gitu tanya seperti itu mungkin ya. Coba gerak jangan seperti itu gitu. Karunya lain. Tapi ya itulah kenyataannya. Benar, gitu ya, kan. Tapi bukan ini ya, cuma ya ini mah pribadi saya cuma apa sih? Coba menghargai diri aja gitu, karena itu kan kalau misalnya jadi sebuah profesi itu kan jadi tanggung jawab kita untuk menghargai diri kita. Masa kita mau dihargain dengan harga yang ini ya, atau cuma ngodak kuantiti gitu mah buat apa gitu ya. Foto udah bagus, hasilnya udah bagus, tapi berarti memurahkan itu rasa sayang gitu buat saya pribadi betul. Efeknya banyak ya, yang mengerjakan juga tidak akan cepat naik karena stuck di situ aja gitu dengan harga yang segitu. Betul. Itu punten nggak apa-apa gitu ya. Memang seperti itu kenyataannya. Saya kadang suka drama tapi yang nggak bisa apa juga gitu. Ngenes gitunya. Nah, berarti banyak kendala di setelah menjalankan bisnis ini teh. Saya nggak bilang nggak banyak, tapi kendala pasti ada gitu kan. Nah makanya saya balik lagi bersyukur saya punya tim yang nggak ikut memikirkan apa yang harus kami lakukan gitu kan. Jadi benar-benar saya terbantu nggak berpikir sendirian gitu kan. Bahwa apa yang kita kerjakan itu memang harus kita lakukan supaya kita tetap bertahan dan maju gitu, nggak cuma bertahan. Memang dalam kondisi pandemi seperti ini ya mau nggak mau paling nggak kita bertahan aja dulu bertahan aja dulu gitu. Nanti pelan-pelan kita lihat ke depannya seperti apa,
baru tuh kita ngawahan heula Ya. kalau bahasa Sunda mah Sambil ngawahan heula, jang lumpat lebih Nyiapin kejar peluru lah gitu ya, ya. nyiapin peluru Iya, gitu, nyiapin nyiapin peluru, gitu. ngawahan heula, bikin strategi-strategi baru supaya ngelihat begitu perkembangannya di luar sana sudah mulai kondusif, ya kita genjot lagi Benar, itu. gitu. Harus begitu ya, Iya, karena ya mau nggak mau. istilahnya nyimpen ide-ide kreatifnya sekarang, Iya. tapi buat nanti setelah lama Iya, kita di-push lihat. gitu ya, Iya, dikeluarin betul, gitu betul, kan. Tapi betul. harus ada teaser-teaser Ya, itu dia. untuk orang tertarik untuk itu ya. Ya, promo strategi promosi. Berarti dari selama pandemi itu teh apa ya, si bisnis fotografi itu teh apa? Tante Nita Tante Nila ada pengembangan bisnis lain nggak atau cuma di foto aja Nah, gitu? kebetulan memang jadi gini. PT Prakasita Sadana Kreasi itu udah ada 3 divisi. Jadi divisi galeri studio itu memang untuk apa namanya, fotografi servis. Kemudian ada divisi gaswat itu untuk rental alat. Fotografi. Iya, fotografi. Kemudian ada satu lagi EduPro yang divisi untuk edukasinya. Jadi kita si EduPro ini sudah menjadi lembaga lembaga kursus dan pendidikan, udah resmi gitu. Iya, iya. Dan bersertifikat. Bersertifikat gitu, dan kita juga kan ngikut ke les kopi sama LSP gitu kan untuk mengeluarkan sertifikat juga gitu. Jadi, nah kita pada saat si galeri studio ini fotografi servisnya tidak bisa ngapa-ngapain di saat PPKM kemarin, di saat lockdown kemarin, rental alatnya juga komo gitu kan, saha nu rek rental kan, nu motor nage nggak ada gitu kan, itu benar-benar luar biasa. Akhirnya ya kami dari sisi edukasi kita bikin workshop kayak gitu, tetap Tapi jalan di workshop. jalan, paling nggak kita tuh tetap eksis lah gitu kan, tetap kelihatan bahwa orang teh hirup keneh gitu kan, aya keneh gitu. Ngacung aya gitu kan. Hadir. Intinya mah begitu. Terus kita juga ngadain les-les private gitu kan, yang memang kita promoin juga menjaga prokes lah segala macam, karena kelas-kelas offline yang sebelumnya kami lakukan, yang bisa kami lakukan rutin itu kan berhenti juga gitu. Ujian-ujian sertifikasi yang biasa kami lakukan rutin juga itu berhenti juga. Akhirnya ya ngejarnya yaitu workshop online, kemudian apa namanya, les-les private yang nggak banyak orang atau private tapi online juga gitu. Udah yang apa sih? Yang sekolahnya itu udah berapa angkatan? Alhamdulillah sebelum masuk ke PPKMT kita teh udah 4 batch. Udah masuk ke 4 batch. Nah, begitu mau masuk ke 5 teh pandemi. Gitu. Oh, ya. Jadi payahna gitu kan. Jadi memang itu kelas-kelas offline itu ngangenin ya gitu, ngangenin banget gitu loh. Karena ya harus interaksi ya. Iya, kalau yang begitu iya. Kalau sekarang online mah Iya, online juga kan hanya ngelihat orang kami praktis gitu, ke praktis di depan kamera. Mereka juga nggak tahu di rumah ngikutin apa enggak gitu kan. Kalau tatap muka kan lebih intens, Iya, iya. jadi lebih cepat masuk Betul, juga ya. betul gitu. Iya, cepat berakhir atau gerak corona. Bismillah lah, bismillah ya Allah. Berarti si apa namanya? Yang satu lagi teh Divisi gaswat, rental alat. Itu teh full studio atau enggak, jadi semua sih kantornya sama ya di studio gitu kan. Jadi
kita teh ada 2 studio sama kita sebutnya mabes, markas besar teh kantor di situ gitu, beda tempat gitu. Kalau studio mah benar-benar yang buat kita juga disewain juga studio kayak Direkta yang Bandung. Kemudian untuk fotografi servisnya yang mau foto studio, di samping kita juga outdoor dan datang ke rumah lah segala macam, wedding segala macam. Kemudian yang di rumah sih sebelah samping rumah kebetulan rumahnya kita pakai buat mabes, buat kantor gitu. Segala macam kita juga terima anak-anak PKL gitu. Udah banyak juga yang ikutan PKL di tempat kita. Nah, si murid-murid dari situ teh dibantu ininya atau Ini mana pada kemana tuh itu salah satu dari lulusan. angkatan yang satu angkatan 1, yang satu angkatan 3 kalau nggak salah. dikaryakan Dikaryakan ya, gitu. jadi, Karena kan mereka udah tahu cara kerja kita, terus kita juga udah tahu karakternya mereka gitu kan. Jadi yang bagus-bagus lebih kita enak rekrut karena udah paham dibangun polanya, dari betul ini ya, betul. keinginan kita Iya. gimana juga mereka udah tahu Iya, jauh. iya. Paling enggak ya trustnya udah kuat lah gitu. Dan kalaupun jadi ikut sama Tante Nila juga mereka juga udah tahu ya Udah tahu. pengennya. Iya, paling enggak dan karena kayak gini, gimana gitu ya. kelas yang kami adakan itu benar-benar beda dengan program-program di kelas-kelas fotografi lain. Jadi memang secara kurikulum atau silabusnya intinya sih semua dapat ya, kayak teknik lighting, sejarah, terus teknik-teknik kameranya. Tapi yang lebih khusus lagi adalah karena sayanya sendiri konseptual gitu, jadi itu yang benar-benar ditekenin sama anak-anak Di gitu. sekolah itu teh, Jadi benar-benar preparation untuk masuk ke dalam sebuah project fotografi itu seperti apa, sampai bikin mood board, sampai bikin konsep gitu. Jadi mereka harus paham gimana caranya motret teh jangan sekedar motret doang Ya, gitu. benar. Tapi paling enggak tahu gitu mereka motret tuh ada konsepnya, baik itu untuk komersial maupun untuk karya pribadi gitu. Berarti di konsep itu teh misalnya satu konsep nih dari storyboard, terus nanti cerita, hasilnya warnanya seperti ini, itu udah masuk dari awal. Dari awal, dari mulai cerita mau ngangkat apa gitu. Kadang-kadang anak-anak tuh taunya bikin konsep tapi nggak mikir bahwa eksekusinya itu dalam fotografi nggak gampang gitu kan. Pada saat pelaksanaan eksekusinya dia bikin ceritanya bagus gitu kan, keren, tapi mereka nggak mikir proses eksekusi fotonya tuh seperti apa, belum lagi proses post productionnya di akhir itu menyatukan semua foto menjadi cerita sesuai dengan konsep awal kan nggak gampang. Benar pisan. Itu banyak banget yang konsepnya bagus, presentasinya bagus, eksekusi udah terjadi ya tuh hasilnya. Barudak banyak yang begitu gitu, hanya 1-2 yang selesai sampai selesai gitu loh. Ya benar sih, kebanyakan kan ya itu yang cuma motret, motret. dan padahal ya mungkin gak harus benar-benar sering ya kalau itu karena harus keasah juga. Betul. Nanti orang ya itu sih harus biasa gitu ya. Alah bisa karena biasa teh ya. Jadi nanti juga karakter kita muncul dengan sendirinya, sukanya gimana, gimana gitu ya. Karena kayak ada yang saya mah suka ngambil yang cropping ketat tapi di bagian
di bagian-bagian ini. Jadi padahal cuma cropping segitu, tapi ceritanya teh Ceritanya ada gitu, keluar karakternya gitu. Itu kan nggak semua orang bisa kalau nggak ya kalau nggak apa namanya memang dia terbiasa melakukan hal tersebut gitu. Bukan cuman teknik kameranya aja terasa, tapi feelingnya gitu kan, feelingnya juga. dan di situ tadi dirangsang ya. Iya, sekolah itu dirangsang. Jadi final project mereka, tugas akhir di setiap batch itu gitu, mempresentasikan konsep. Kemudian konsep itu perseorangan ya, mereka mempresentasikan konsep. Kemudian dari situ mereka apa namanya, yang konsep yang terbaik diambil 2. Kemudian dibagi kelompok, jadi mereka juga belajar teamwork di situ gitu, belajar teamwork, belajar eksekusi dari nyiapin properti, wardrobe, model segala macam, dari cerita yang mereka sampaikan tadi, eksekusinya seperti apa. Nah itu hasil akhirnya post production menggabungkan si hasil foto tersebut sampai menjadi cerita yang mereka presentasikan di awal teh. Jarang ada yang selesai gitu. Sementara kan, nah terakhirnya. betul. Sementara kan kami ngajarinya di situ bahwa kita kan kalau ketemu klien itu kan kudu sampai selesai merenan. Ya kan kalau kita presentasi konsep ke klien, terus kita nggak bisa nyelesain sampai akhir, terus kumaha? Sementara kan udah edit gitu kan. Nggak cetak gitu kan. Benar ya, berarti memang di apa namanya ya, didik untuk dia tahu dari awal sampai tahu akhir. Dari awal gitu ya. sampai akhir, dan memang harus bertanggung jawab menyelesaikan sampai akhir gitu. Itu aja sih. Jadi pada saat eksekusi juga mereka mesti belajar teamwork gitu kan. Berarti satu proyek itu misalnya seorang nih presentasi konsepnya, terus setelah di ACC dia bawa teamwork enggak gini. Jadi misalnya ada 10 orang nih, 10 orang dalam kelas tersebut. Masing-masing orang tersebut mempresentasikan masing-masing konsepnya dia. Jadi ada 10 cerita kan. Ada 10 cerita. Nah, dari 10 cerita itu kita pilih 2 yang terbaik. Nah, 2 yang terbaik ini baru kita undi lagi untuk ngikut, yang sebagian ngikut cerita A, sebagian ngikut cerita B yang gitu. Sisanya mah bantu ngikut di konsep yang yang terbaik tadi gitu. Jadi mereka juga tetap terlibat ya, Harus terlibat di konsep dia. Iya. Nah, itu teh namanya apa kan si sekolahnya teh? Yaitu EduPro. Iya, EduPro. IG-nya teh gsnp.edupro. Nah, nanti di-insert ya, itunya sekolah di bawah. Iya, dilihat aja. Nanti kita break dulu ya. Oke, siap.